tersenyum channel wisata dan dianya sawah. padaku. Manis, manis, manis. Iki mampir dulu ning dawet ireng. Dawet ireng iki gaweane Purwarjo ya, Mbak? Ya? Banyumas. Oh, Banyumas. Mbak, dagang ning kene wis pirang tahun, Mbak? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Yeah. Rame ya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementing berkah, usaha, ikhtiar, insya Allah ada rezeki. Ya, teman-teman yang ketambak, kalau aus bisa minum dawet dulu di sini. Dawetnya enak banget. Iya. Jenenge dawet apa ki? Dawet apa? Dawet ireng. Iya, dawet ireng Mbak Endah. Mbak Endah. Tengerane apa tengerane? Oh, servis AC Rahmat. Nah, itu. Ning kene. Ayo teman-teman yang mau istirahat, lingkungannya enak, asri, sawah. Nah, sawah, bisa santai di sini. Sawah. Nah, itu pas di pinggir jalan jalur selatan. Ya. Yang lagi aus minum dawet ireng, mantep itu. Wah. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang masih ada pada diri kita manfaatkan untuk terus beribadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Nun sewu, Mbak. Mbak teng mriki sampun dangu. Ya, alhamdulillah, Mak. Pirang tahun kira-kira? Sama tahun, Pak. Oh, iki jualan koyo ngene iki kan wis 5 tahun ya. Sedurunge dodolan apa sampean? Enten getuk lindri. Getuk lindri. Bakso. Nggih, bakso. Ya, enten nasi goreng. Nah, berarti sampean pengalaman wis dodolan macam-macam, ya kan? Lah, saiki dodolan iki karo apa dodol meneh? Selaine dawet. Sadean dawet tapi cabang 2. Oh, ana loro. Sing nunggu sing nang sapa? Putrane. Oh, putrane berarti ana 2 rombong ya. Nggih. Lah terus iki mie ayam ditinggal, nasi goreng ditinggal, apa meneh bakso tinggal. Wis ora kan? Itu kena ngopo ceritane? Jajal. Kalau nasi goreng sebenarnya itu, Pak, untungnya lumayan. Terus penggemarnya juga lumayan. Cuma kalau saya dulu kan punya suami, sekarang sendiri jadi nggak ketenagaan. Di rumah harus banyak kerjaan, habis itu harus keluar jualan, terus harus pasang tenda, itu kan kerjaan laki-laki. Iya. Lah, Kangelan lah ya. Ya, kesusahan itunya. Sebenarnya kalau nasi goreng masih tertarik sih, Pak, harus punya anak buah. Betul. Soalnya banyak yang diragati ya. Banyak yang diragati itu. Ngomong-ngomong maaf, Mbak, nun sewu, suami ning endi, Mbak? Sudah pisah, Pak. Maksudnya pisah urip apa? Sudah cerai, Oh. cerai hidup. Iya. Dulu sakit 3 tahun, rumah tangganya hancur. Masya Allah. Jalanan apa itu, Mbak? Ya Nggak masalah tahu, keluarga lah ya. Itu lagi jualan nasi goreng, lagi melaku. Lagi laku-lakunya ya. Ya, nggak tahu dilempar orang, nggak mau seudon, tapi emang mengalami hal gaib dulu sebelumnya. Pak. Dilempar orang maksudnya apa? Ya mungkin ada yang sirik gitu loh, Pak. Sirik tapi pakai itu ya, mistik-mistik Jalan loh. belakang. Masya Soalnya Allah. jam 2 malam itu ada yang gedor-gedor pintu tapi nggak ada wujudnya. Sampai 3 kali nggak saya buka, pas yang ketiga kalinya ada kucing, jadi saya buka. Nah, kata orang, nah di situ salahnya, ada orang ngirim malah dibuka pintunya. Habis itu selang 1 hari saya langsung ambruk jatuh sampai sakit sampai 3 tahun. Mbak, sholat kan, Mbak? Alhamdulillah. Sholat terus, jangan ditinggal. Insya Allah kalau orang sholat terus, dikir pada Allah, insya Allah yang gitu-gitu nggak bisa, Mbak. Ikhlas, bergantung hanya kepada Allah. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjuklah aku jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, seperti Rasul, para nabi, para ulama. Dan kita hanya boleh memohon, meminta kepada Allah, ya, dan hanya menyembah kepada Allah. Dan jangan tergoda sama yang mistik-mistik, biarin orang itu nanti dosanya akan tanggung jawab. Ya biar itu dengan ulahnya. Seudon sih, Pak, tapi orang mengalami. Ya artinya gitu. Kita masih punya pikiran yang begitu itu masih ada. Nah itulah kondisi dunia memang seperti itu. Nah kita kan punya Allah. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Hidup mati kita jangan sampai kita mati di luar muslim. Kan katanya Ustadz bilang
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Jadi nggak boleh kita umpamanya rekoso ning urip ning dunya iki kan kangelan, kepengin gelis-gelis apa, wong pada cari pesugihan, pakai cara-cara yang musyrik. Nah itu musyrik itu dosa yang dilakukan manusia sing ora diampuni oleh Allah. Al-Quran bilang bahwa Allah mengampuni dosa hambanya selain yang musyrik, kata Allah. Kalau musyrik nggak sempat minta ampun tobat, itu wis azab Allah sangat keras. Hidup manusia paling 80 tahun ya kan Mbak, 100 tahun itu wis pikun. Ojo nganti orang menikmati. Sedangkan hidup yang sebenarnya itu nanti setelah kita hidup di dunia. Ini cuma main-main Mbak, sandiwara. Kayak Mbak mungkin ngeliat aku naik mobil itu bercanda aja Mbak, ntar mobil nggak tahu kemana. Ngono loh. Kalau aku sedekahkan ya jadi sedekah, bisa manfaat di kubur. Tapi kalau itu cuma buat hura-hura malah bikin dosa tuh harta. Nah, jadi miskin kaya seneng susah itu wis kekarapannya Allah. Tinggal kita nerima ikhlas, ya Allah mungkin ini kondisi takdir kita yang paling baik. Karena Allah nggak pernah menakdirkan hambanya tuh yang jelek-jelek, mesti yang baik. Cuman kita nggak tahu. Pengalaman merantau itu Pak dulu, makanya sekarang jualan dawet juga pengen di daerah sendiri lah Pak. Dulu bukan. Emang bukan daerah mana Mbak aslinya Mbak? Kenapa? Aslinya mana daerah? Aslinya Kebumen situ, Ijong itu Pak. Oh Ijo, terowongan itu gunung. Oh. Dulu merantau di daerah orang, di situ sampai punya rumah, punya usaha. Ngapa? Nah nggak itulah, kerja? maka Allah melarang manusia itu punya sifat sombong, dengki, iri, sirik nggak boleh. Kita harus lapang, harus ikhlas. Nah itu adalah sifat manusia yang paling rendah, itu adalah sebagus-bagusnya cuma ikhlas. Kita belum tentu bisa ngasih orang, ikhlas saja karena orang susah. Maka hanya orang yang ikhlas saja yang menerima kebenaran dari Allah. Kalau nggak ikhlas mesti apa-apa salah. Ada orang maju sedikit salah. Padahal karena usahanya, karena juga pitulung Allah. Usaha juga kalau Allah nggak meridhoi nggak dapet. Jadi jangan kita juga sombong, wah saya kaya karena otakku pintar, nggak boleh. Oh saya kaya karena saya rajin, nggak boleh. Itu semua karena izin Allah. Banyak orang yang rajin nggak berhasil, tapi memang ada juga Allah akan yang agak males tapi kaya, ada juga. Allah memang sedang menguji harta. Semua keluarga yang ada di kita itu ujian gitu loh. Mbak lagi diuji, ternyata pernah jadi orang berhasil, tapi karena hidup itu memang penuh dengan godaan. Ya itulah hidup. Jadi orang yang tadinya kerja enak-enak, banyak duit, tua-tua pensiun. Nah pensiun udah gak ada duit lagi, gimana? Ya nggak boleh sedih, harus tetap bahagia, tetap mengabdi kepada Allah. Kita kan hidup ini nunggu mati. Emang apa? Kan nunggu mati. Ono sing nunggu mati dodolan, ono sing nunggu mati melayu-melayu, macam-macam kan. Sing penting nunggu mati neke gawe sing apik, gawe sing diridhoi Allah. Ojo nganti dosa ngono wae. Ya Mbak ya, matur nuwun Mbak. Pengalamannya mudah-mudahan jadi pelajaran gua aku. Aku juga soalnya kan perlu belajar. Sebab kan uang ini kan pengalamannya sejen-sejen. Nuwun ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.